warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Faktor yang mempengaruhi akhlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 5 faktor yang akan saya jelaskan, yaitu faktor agama, insting, kebiasaan, bawaan, dan lingkungan. Yang pertama, agama. Kata agama bukan lagi suatu yang asing didengar. Istilah agama seakan-akan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan manusia secara universal. Dan tidak bisa disangkal bahwa agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembentukan moral. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, motivasi terpenting dan terkuat bagi perilaku moral adalah agama. Dalam membentuk akhlak ataupun kepribadian seseorang, setiap agama memiliki dasar ajarannya sendiri-sendiri. Oleh karena ajaran fundamental agama Islam adalah Al-Quran, maka sudah seharusnya setiap muslim menjadikan ajaran Al-Quran sebagai dasar pembentukan akhlak. Assalamualaikum. Be, minta uang dong buat beli buku 2 juta. Oke? Oke. Assalamualaikum. Be, minta uang dong buat beli buku 2 juta. Oke. Party. Video tadi merupakan salah satu contoh akhlak yang terpuji dan tercela. Kejujuran merupakan jalan yang lurus dan penuh keselamatan dari azab di akhirat yang keras. Bahkan tidak hanya untuk bersikap jujur, Allah juga memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Jadi biasakan kita untuk hidup jujur. Yang kedua adalah insting. Menurut Abdullah, seperti dikutip Purwoko, insting atau garais adalah potensi pada diri manusia yang mendorong manusia untuk cenderung terhadap suatu benda dan perilaku. Juga dengan potensi ini, manusia terdorong untuk meninggalkan sesuatu dan perilaku. Dalam insting terdapat 3 unsur kekuatan yang bersifat psikis, yaitu mengenal atau kognisi, kehendak atau konasi, dan perasaan atau emosi. Unsur-unsur yang seperti ini juga terdapat pada binatang. Insting juga berarti naluri, merupakan nafsu yang timbul dalam batin untuk melakukan suatu kecenderungan khusus dari jiwa yang dibawa sejak ia dilahirkan. Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. Insting merupakan sifat pertama yang membentuk etika. Dalam ilmu etika, insting berarti akal pikiran. Akal dapat memperkuat akidah, tapi harus ditopang oleh ilmu, amal, dan takwa kepada Allah. Ketiga, pola dasar atau bawaan. Dahulu, orang beranggapan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, baik itu jiwa ataupun bakatnya. Selanjutnya, faktor pendidikanlah yang dapat merubah mereka menjadi berlainan antara satu dengan lainnya. Dalam ilmu pendidikan, terdapat perbedaan antara aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. 4 adalah lingkungan. Aspek yang tak kalah penting dalam membentuk kepribadian seorang adalah lingkungan di mana ia berada. Lingkungan adalah ruang lingkup yang berinteraksi dengan insan dan dapat berwujud benda-benda seperti air, udara, bumi, langit, dan matahari. Sejak anak dilahirkan, bahkan ketika masih di kandungan ibu, si anak mendapatkan pengaruh dari sekitarnya, macam dan jumlah makanan yang diterimanya, keadaan panas lingkungan, dan semua kondisi lingkungan baik yang bersifat membantu pertumbuhan maupun yang menghambat pertumbuhan. Contohnya, di lingkungan sosial. Lingkungan sosial atau masyarakat merupakan tempat tinggal individu untuk berinteraksi. Dalam pergumulan dengan masyarakat, pergaulan akan sangat mempengaruhi perilaku, pola pikir, keyakinan seseorang, karena akan banyak terjadi proses saling memengaruhi antar individu yang satu dengan yang lain. Berikut videonya. Tugas dari lu, belum sama sekali. Yuk, belajar yuk. Ayo kita belajar. Iya. Azan deh, masjid deh. Nanti aja. Kok nanti? Nanti aja. Masih main. Udah, oke. Nah, dari video tersebut, kita bisa simpulkan, pandai-pandailah mencari teman. Carilah teman yang bisa membawa pengaruh baik terhadap kita. Yang terakhir adalah kebiasaan.
Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang, seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya. Orang yang hanya melakukan tindakan dengan cara berulang-ulang tidak ada manfaatnya dalam pembentukan kebiasaan. Tetapi, hal ini harus dibarengi dengan perasaan suka di dalam hati. Dan sebaliknya, tidak hanya senang atau suka hati saja tanpa diulang-ulang tidak akan menjadi kebiasaan. Maka, kebiasaan dapat tercapai karena keinginan hati dan dilakukan berulang-ulang. Dari contoh video tersebut, seseorang yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan sangat penting untuk bisa mengubah kebiasaan buruk seseorang itu menjadi kebiasaan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.